Dalam momen Paskah ini kita masih berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kali ini kami banyak belajar tentang firman-Mu, dan kami juga mau lebih lagi Tuhan belajar firman-Mu mengenai kebangkitan Engkau, kematian Engkau, Paskah yang luar biasa ini Tuhan untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Kau berkati setiap keluarga-keluarga yang mendengar Tuhan. Kiranya Kau taburkan firman-Mu menjadi kekuatan peneguhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Paskah tentunya tidak asing bagi setiap kita, dan kita tahu bahwa Paskah itu mengartikan suatu kemerdekaan atau kebebasan. Dan kita percaya hal itu juga kita belajar dari orang-orang Israel yang dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Tetapi kita mau lihat terlebih dahulu Keluaran 3 ayat 12. Di sana dikatakan, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ingat Bapak Ibu, bahwa Paskah itu mengenai soal kebebasan, kemerdekaan. Dan hal itu ditunjukkan kepada orang Israel ketika mereka keluar. Tuhan membawa mereka ke dalam yang namanya peribadahan. Jadi Paskah kali ini kita harus tahu bahwa Paskah itu membawa kita dalam peribadahan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita dalam yang namanya peribadahan, ibadah. Nah, hidup kita ini adalah hidup yang harus beribadah, menyembah Tuhan, sembahyang kepada Tuhan. Hidup yang memberikan hidup kita seutuhnya, keberadaan kita kepada Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel untuk beribadah di gunung Tuhan. Dan ini adalah gunung di mana Tuhan tinggal. Dikatakan Gunung Sinai atau di gunung ini. Dan ini adalah tempat di mana bangsa Israel menyembah Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Dan kita harus tahu bahwa di sini ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan membebaskan orang Israel? Semata-mata bukan hanya karena orang Israel adalah umatnya yang dikasihi kemudian dibebaskan, tetapi ada tujuannya. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan, untuk menaikkan penyembahan bagi Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk sembahyang kepada Tuhan. Tujuan dimerdekakan untuk menyembah Tuhan. Dan Paskah saat ini buat setiap kita memiliki tujuan. Oleh karena Paskah kita menyembah Tuhan, kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan oleh karena Paskah kita dimerdekakan. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Bukan kemerdekaan yang Tuhan berikan kemudian kita hidup seenaknya sendiri. Karena Tuhan sudah tebus aku mau melakukan hidupku semauku. Toh aku juga sudah ditebus oleh Tuhan. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran orang-orang yang sesungguhnya belum ditebus oleh Tuhan. Karena kita harus yakin dan percaya, pribadi orang yang sudah ditebus Tuhan, dia mensyukuri, dia bersyukur kepada Tuhan bahwa hidupnya telah ditebus dan hidupnya dipersembahkan pada Tuhan di dalam penyembahan. Kita harus tahu bahwa di situ dikatakan kami pergi padang gurun 3 hari lamanya. Dan kita harus tahu ini adalah gambaran di mana Tuhan Yesus mati dan bangkit 3 hari lamanya. Kita harus tahu bahwa titik Paskah adalah salib Yesus. Salib ini yang menentukan. Di dalam salib ini Tuhan menebus kita. Dalam salib ini Tuhan menanggung segala dosa kita. Dan ini merupakan suatu gambaran ketika Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Itu adalah gambaran sebagai anak domba yang dalam perjanjian lama selalu dipersembahkan, disembelih dan dibakar untuk Tuhan. Dan disinilah Yesus jadi gambaran dan jadi korban yang sempurna. Satu kali untuk selamanya. Tuhan berkorban hanya satu kali
bisa menuntaskan semua dosa umat manusia. Jika dalam perjanjian lama korban yang diberikan itu mengingatkan mereka ketika mereka berdosa mereka harus berkorban. Ketika mereka berdosa harus disembelih domba, hewan ternak. Itu menunjukkan suatu ketakutan bahwa mereka harus fokus kepada dosanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai korban, di situ satu kali untuk selamanya. Karena Tuhan mau umatnya fokus kepada pribadi Yesus yang sudah berkorban. Dan kita harus menyembah Tuhan sebagai ganti daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Dan di salib itulah kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan penebusan yang sempurna. Bilur-bilurnya menebus setiap kita, menyelamatkan setiap kita. Dan di salib itu segala kuasa dikatakan ketika Tuhan melakukan, Tuhan dipersembahkan, Tuhan disalibkan, segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan, segala kuasa ada di dalam Tuhan, tunduk di dalam Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa kuasa, semua kuasa ada di dalam Tuhan. Berarti tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita patut datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Oleh sebab itu kita harus menyembah dalam Dia. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan orang yang menyembah Tuhan, orang yang sembahyang akan diluputkan dari malapetaka, akan diluputkan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Sembahyang itu penting bagi setiap kita, Bapak Ibu. Karena dalam sembahyang itu kita bisa menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan minta mereka untuk sembahyang di gunung ini, di mana Gunung Sinai, gunung Tuhan, di mana tempat mereka mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, di mana orang Israel mendengar suara Tuhan dan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, itu kita seperti kita datang ke gunung Tuhan. Kita harus alami Tuhan, kita harus mendengar suaranya, dan kita harus mendapatkan janji daripada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, pastikan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita sampai mendengar suaranya, bahkan ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Karena Dialah Allah perjanjian, kita umatnya yang menjadi perjanjian bagi Tuhan. Dan penyembahan itu merupakan suatu korban. Penyembahan butuh pengorbanan. Tanpa ada korban, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Apa yang harus dikorbankan untuk Tuhan? Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita. Dikatakan persembahan hidup kita itu adalah tubuh kita. Jadi penyembahan itu kita butuh. Ada kalanya kita harus membawa tubuh kita ini untuk duduk diam, menyembah Tuhan. Membawa tubuh kita ini untuk sujud berlutut di hadapan Tuhan, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Tanpa ada korban, kita tidak bisa menyembah Tuhan. Tanpa ada kesungguhan hati, tidak bisa kita datang kepada Tuhan. Kemudian kita harus persiapkan semuanya, dan tidak hanya dalam puji-pujian, penyembahan, lagu-lagu yang kita naikkan, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita dalam hati menyembah Tuhan. Terlebih ketika kita mempersembahkan persembahan uang, kolektor, itu juga persembahan bagi Tuhan. Jadi persembahan, jadi penyembahan itu tidak hanya berbicara mengenai kita memuji Tuhan, tapi bagaimana dalam hidup kita, keberadaan kita seluruhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah penyembahan. Penyembahan itu soal bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan persembahan kolektor untuk Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Ketika kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan, hanya untuk Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, percaya Bapak Ibu, kita sedang menyembah Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, ketika semuanya untuk Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Dan harga penyembahan itu adalah salib Tuhan, dan semua sudah lunas dibayar di dalam salib Tuhan. Sebagai ganti kita hanya menyembah, melayani Tuhan secara pribadi dengan menyembah pada Tuhan. Sama seperti saat ini kita harus tahu, mari kita bawa keluarga kita. Kita tidak bisa beribadah bersama dengan nuansa yang meriah, dengan orang banyak di gereja. Tapi kita harus bawa keluarga kita saat ini. Ini adalah hal yang baik
bagi setiap kita. Membawa keluarga kita, suami, istri, anak-anak, keluarga-keluarga yang lain, anggota yang lain, untuk datang menyembah Tuhan, untuk naikkan puji-pujian, membaca firman bersama. Ini hal yang baik buat setiap kita. Mari bawa keluarga kita dalam penyembahan, ajak keluarga kita dalam penyembahan, karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan hadir. Ketika kita memberikan korban, ketika orang Israel memberikan korban bagi Tuhan, Tuhan hadir bagi di hadapan mereka. Ada persekutuan yang dijalin antara Tuhan dengan umatnya. Ketika kita membawa keluarga kita dalam persekutuan dengan Tuhan, kita membawa keluarga kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dalam keluarga kita. Atmosfer surgawi tercurah bagi keluarga kita, melimpah bagi keluarga kita, ada di tengah-tengah keluarga kita. Ketika damai Tuhan datang, ketika sukacita Tuhan datang, kebenaran Tuhan datang, disitulah hadirat Tuhan ada. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk situasi yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan kami mau membawa keluarga kami, dan Engkau mau hadir tengah-tengah keluarga kami untuk memberkati setiap keluarga kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran Engkau berikan dalam keluarga kami. Karena kami mau naikkan puji-pujian, naikkan penyembahan kami, naikkan bersama-sama dengan keluarga kami persekutuan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.